Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah probabilitas dan statistika dari kelas B. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi sampel. Kelompok 4 ini terdiri dari 7 orang, yaitu ada saya sendiri, Regita Wulasafitri, lalu ada Utari Lindawati, Aziza Rismayanti, Fajar Eka Subagja, Ade Nuriana, Kang Fauzan Adityo, dan Rizky Fikliarli Reizan. Pada pembahasan materi ini terdapat beberapa yang akan kita bahas mengenai distribusi sampel, yaitu ada distribusi sampling ketika populasi normal, dan lalu ada juga statistik urutan atau order statistik, kemudian ada juga video animasi terkait distribusi sampel ini, ada juga pengaplikasian distribusi sampel yang akan ditunjukkan dari review sebuah jurnal, dan ada daftar pustakanya. Untuk pembahasan pertama, akan dibahas oleh anggota kelompok 4. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ada distribusi sampel. Distribusi sampling memainkan peran yang sangat penting dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Ini menandai awal pembelajaran statistik kita di luar fase deskriptif. Karena sampel acak adalah himpunan variabel acak X1 menuju Xn, maka statistik sampel yang merupakan fungsi dari sampel juga acak. Kami menyebut distribusi probabilitas statistik sampel sebagai distribusi samplingnya. Distribusi sampling menyediakan hubungan antara teori probabilitas dan inferensi statistik. Kemampuan untuk menentukan distribusi suatu statistik merupakan bagian penting dalam konstruksi dan evaluasi prosedur statistik. Penting untuk diperhatikan bahwa ada perbedaan antara distribusi populasi tempat sampel diambil dan distribusi statistik sampel. Secara umum, suatu populasi memiliki distribusi yang disebut distribusi populasi, yang biasanya tidak diketahui, sedangkan statistik memiliki distribusi sampling yang biasanya berbeda dengan distribusi populasi. Distribusi sampling dari suatu statistik memberikan model teoritis histogram frekuensi relatif untuk kemungkinan nilai statistik yang akan diamati melalui sampling berulang. Sampel adalah sekumpulan variabel acak yang dapat diamati X1 sampai Xn. Nomor N disebut ukuran sampel. Kita sebut variabel acak X1 sampai Xn berdistribusi identik jika setiap Xi memiliki distribusi probabilitas yang sama. Suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi adalah himpunan N variabel bebas dan terdistribusi identik atau IID. Acak yang dapat diamati X1 sampai Xn. Perhatikan bahwa dalam sampel, bukan sampel acak, Xi tidak perlu independen atau terdistribusi secara identik. Penting untuk memastikan bahwa pemilihan sampel setidaknya mendekati acak. Signifikansi pengambilan sampel acak adalah bahwa distribusi probabilitas suatu statistik dapat diturunkan dengan mudah. Sampling acak membantu kita untuk mengontrol secara sistematis. Untuk populasi berhingga, seseorang dapat menomori elemen populasi secara berurutan dan kemudian memilih sampel acak dengan bantuan tabel angka acak. Salah satu yang paling sederhana cara untuk memilih sampel acak dengan ukuran terbatas adalah dengan menggunakan tabel bilangan acak. Suatu fungsi T dari variabel acak dapat diamati X1 sampai Xn tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui disebut statistik. Bisa di next. Di sini ada yang perlu harus kita ketahui, di mana mu dan sigma yang mewakili rata-rata dan standar deviasi dari setiap populasi. Mu sub x bar dan sigma sub x bar masing-masing memiliki mewakili rata-rata dan deviasi standar dari distribusi sampling rata-rata. Untuk meminimalkan kebingungan, istilah terakhir dari sigma sub X bar sering disebut sebagai kesalahan baku rata-rata atau hanya sebagai kesalahan baku.
Rata-rata sampel X bar sama dengan dalam kurung 1/n dikali sigma I sama dengan 1 menuju N dikali XI adalah fungsi dari X1 menuju Xn. Median sampel dan varian sampel S pangkat 2 juga merupakan contoh statistik. Penting untuk mengamati bahwa bahkan dengan pengambilan sampel acak, ada variabilitas atau kesalahan pengambilan sampel. Artinya, jika kita memilih sampel yang berbeda dari populasi yang sama, suatu statistik akan mengambil nilai yang berbeda pada sampel yang berbeda. Dengan demikian, statistik sampel adalah variabel acak, dan karenanya memiliki distribusi probabilitas. Agar kita dapat mempelajari perilaku fenomena yang diwakili oleh statistik sampel, kita harus mengidentifikasi distribusi probabilitasnya. Distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel disebut distribusi sampling. Kita dapat mengilustrasikan definisi ini dengan contoh berikut dengan populasi yang terbatas dan ukuran sampel yang terbatas. Dalam hal ini, kami mengambil semua sampel berukuran N yang mungkin dari populasi berukuran N. Baik, untuk selanjutnya, contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh. Misalkan populasinya terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertimbangkan semua sampel yang mungkin terdiri dari 3 angka yang dipilih secara acak tanpa penggantian dari populasi ini. Dapatkan distribusi rata-rata sampel. Solusinya, mengabaikan urutan, jelas ada 5 populasi dan 3 angka pilihan acak, sama dengan 10 sampel ukuran 3 dengan kemungkinan yang sama. Mereka adalah 123, 124, 125, 134, 135, 145, 234, 235, 245, dan 345. Menghitung rata-rata X bar untuk setiap sampel, kita akan dapatkan distribusi sampling dari X bar sebagai X barnya yaitu 2/1, 7/3, 8/3, 3/1, 10/3, 11/3, dan 4/1. Kemudian ada PX barnya, yaitu ada 1/10, 1/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10, dan 1/10. Untuk contoh tabel P X bar 8/3 sama dengan 2/10 karena 2 sampel 125 dan 134, keduanya diberikan X bar 8/3 yang merupakan perkiraan rata-rata populasi mu. Secara umum, distribusi sampling adalah distribusi teoritis yang mungkin terdiri dari statistik sampel dalam jumlah tak terbatas yang diambil dari sampel yang dipilih secara acak dalam jumlah tak terbatas dengan ukuran sampel tetap. Sebagai contoh, jika suatu sampel dengan ukuran N sama dengan 30 diambil dari populasi besar dalam jumlah tak terhingga, rata-rata gabungan yang diambil dari semua sampel akan membentuk distribusi rata-rata sampling. Setiap statistik sampel memiliki distribusi sampling. Hasil selanjutnya menyatakan bahwa jika seorang memilih sampel secara acak dari populasi dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka terlepas dari bentuk distribusi populasi, seseorang dapat memperoleh rata-rata dan simpangan baku dari statistik X bar dalam hal rata-rata dan simpangan baku dari populasi. Hal tersebut dijelaskan pada hasil berikut. Next. Nah, yang pertama itu ada teorema 1. Misalkan X1 sampai dengan Xn adalah suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Kemudian, EX bar sama dengan mu dan varian X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Buktinya, mean dan varian dari X bar diberikan oleh
EX bar sama dengan E setengah sigma I sama dengan 1 hingga N XI sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 hingga N E dikali XI sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 hingga N mu sama dengan 1 per N sama dengan 1 per N mu sama dengan mu. Dan varian X bar sama dengan varian 1 per N sigma X sigma I sama dengan 1 hingga N XI sama dengan 1 per 2 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 hingga N varian XI. Karena XI adalah independen dan varian AXI sama dengan A kuadrat varian XI sama dengan 1 per N kuadrat N sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat per N. Kami menunjukkan EX bar sama dengan mu sub X bar dan varian X bar sama dengan sigma X bar kuadrat. Perhatikan bahwa teorema sebelumnya mu X bar adalah sama dengan mu dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Di sini, sigma X bar disebut kesalahan standar rata-rata. Penting untuk diperhatikan bahwa varian dari masing-masing variabel X1, X2, hingga Xn adalah sigma kuadrat. Sedangkan varian rata-rata sampel dari X bar adalah sigma kuadrat per N, di mana itu lebih kecil dari varian populasi sigma kuadrat untuk N lebih besar sama dengan 2. Implikasi dari teorema 4.1.1 adalah bahwa rata-rata sampel menjadi semakin andal. Sebagai pendugaan mu ketika ukuran sampel bertambah, seperti yang kita harapkan dari ketimpangan Chebyshev. P, nilai mutlak X bar min mu X bar kurang dari sama dengan K sigma X lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Biarkan epsilon sama dengan K sigma dibagi akar N, maka K sama dengan epsilon akar N per sigma. Sejak mu X bar sama dengan mu, pertidaksamaan di atas dapat ditulis P nilai mutlak dari X bar min mu kurang dari sama dengan epsilon lebih besar sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat per N dikali epsilon kuadrat. Jadi, untuk sembarang epsilon lebih besar 0, probabilitas bahwa perbedaan antara X bar dan mu kurang dari epsilon dapat dibuat mendekati 1. Dengan memilih ukuran sampel N cukup besar, kami mengilustrasikannya dalam contoh berikut. Contoh, merek minuman tertentu memiliki rata-rata 12 ons per kaleng. Sebagai hasil dari keacakan, akan ada variasi kecil dalam berapa banyak cairan yang benar-benar dikandung setiap botol. Telah diamati bahwa jumlah cairan dalam botol-botol ini terdistribusi secara normal, dengan sigma sama dengan 0,8 ons. Sampel 10 botol soda merek ini dipilih secara acak dalam banyak botol. Dan jumlah cairan dalam ons diukur di masing-masing botol. Temukan probabilitas bahwa rata-rata sampel akan berada dalam 0,5 ons sampai 12 ons. Solusinya, biarkan X1, X2 sampai dengan X10 menunjukkan ons cairan yang diukur untuk masing-masing botol. Kita tahu bahwa XI adalah berdistribusi normal dengan rata-rata mu 12 dan varian sigma kuadratnya sama dengan 0,64. Dari teorema 1, X bar memiliki distribusi normal dengan mean 12 dan varian sigma kuadrat per N sama dengan 0,6/10
sama dengan 0,064. Kita temukan P nilai mutlak X bar min 12 kurang dari sama dengan 0,5 sama dengan P 0, minus 0,5 kurang dari sama dengan X bar min 12 kurang dari sama dengan 0,5 sama dengan P minus 0,5 per sigma per akar N kurang dari sama dengan X bar min 12 per sigma per akar N kurang dari sama dengan 0,5 per sigma per akar N. P sama dengan P minus 0,5 per 0,253 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0,5 per 0,253 sama dengan P minus 1,97 kurang dari Z kurang dari 1,97 sama dengan 0,5 12 menggunakan tabel normal standar. Oleh karena itu, peluangnya adalah sekitar 0,95% dari jumlah rata-rata minuman dalam 10 botol secara acak dipilih akan antara 11,5 ons dan 12,5 ons. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibahas mengenai distribusi sampling ketika populasi normal. Distribusi sampling dari suatu statistik akan tergantung pada distribusi populasi dari mana sampel diambil. Pada bagian ini akan dibahas distribusi sampling dari beberapa statistik yang didasarkan pada sampel acak yang diambil dari distribusi normal. Statistik ini digunakan dalam banyak prosedur statistik yang sangat penting dalam memecahkan masalah dunia nyata. Hasil berikut menetapkan distribusi kombinasi linear dari variabel acak normal independen. Teorema yang kedua, misalkan X1 sampai dengan Xn adalah variabel acak bebas dengan distribusi Xi, normal dengan mean, mu i, dan konstanta varians sigma i kuadrat. Biarkan A1 sampai AN menjadi nyata adalah konstan. Kemudian distribusi dari Y sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, AI XI adalah normal dengan rata-rata mu Y. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI mu I, dan varian sigma Y kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, A1 AI kuadrat, sigma I kuadrat. Buktinya fungsi pembangkit momen dari Y diberikan oleh MYT sama dengan E besar kali E kecil, sigma I sama dengan 1 sampai N, AI XI, produk limit I, pangkat AI kali XI dikali T dari independensi XI. Maka hasilnya produk dengan limit I, pangkat AIT dikali XI. Kemudian dari produk tadi, gunakan definisi dari fungsi pembangkit momen atau moment generating function atau MGF. Didapatkan produk I, pangkat AI mu IT ditambah setengah AI kuadrat, sigma I kuadrat, R kuadrat. Kemudian, gunakan MGF dari normal, maka didapatkan E sama E pangkat sigma I AI mu I dikali T ditambah setengah sigma I AI kuadrat, sigma I kuadrat dikali R kuadrat, yang merupakan MGF dari variabel acak normal dengan rata-rata sigma I AI mu I dan varians sigma I AI kuadrat, sigma I kuadrat. Dalam teorema 2 dibiarkan AI sama dengan 1 per N, mu I sama dengan mu, dan sigma I kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Diperoleh hasil berikut yang menyediakan distribusi rata-rata sampel. Misalkan, X1 sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari populasi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat. Kemudian, X bar sama dengan 1 per N, dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI, adalah terdistribusi normal dengan rata-rata mu sub X bar sama dengan mu
dan varian sigma sub X bar kuadrat adalah sigma kuadrat dibagi N. Ingatlah bahwa kita telah menggunakan notasi X mendekati N atau mu, sigma kuadrat untuk mengartikan bahwa variabel X terdistribusi normal dengan rata-rata M dan varian sigma kuadrat acak. Dari X bar menuju N, mu sigma kuadrat per N, dan karenanya dengan transformasi Z kita memperoleh variabel acak normal, variabel acak Z sama dengan X min mu dibagi sigma dibagi akar N atau menghampiri N 0,1. Contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil mengklaim bahwa jarak tempuh bahan bakar untuk lini mobil hybrid barunya rata-rata adalah 60 mil per galon dengan standar deviasi 4 mil per galon. Sampel acaknya 16 mobil menghasilkan rata-rata 57 mil per galon. Jika klaim perusahaan itu benar, berapa peluang rata-rata sampel kurang dari atau sama dengan 57 mil per galon? Komentari klaim perusahaan tentang jarak tempuh bahan bakar rata-rata per galon mobilnya. Asumsi apa yang dibuat? Biarkan X mewakili jarak tempuh bahan bakar untuk mobil baru. Jika pernyataan perusahaan benar, maka rata-rata berdistribusi normal dengan mu sama dengan 60 dan varians sigma kuadrat per N sama dengan 1. Karena itu, P rata-rata kurang dari sama dengan 57 sama dengan P dikali rata-rata dikurang 60 dibagi 1 kurang dari sama dengan 57 dikurang 60 dibagi 1, maka hasilnya adalah 0,001. Maka, jika klaim perusahaan benar, sangat kecil kemungkinannya bahwa nilai rata-rata sampel acak dari 16 mobil adalah 57 mil per galon. Karena rata-ratanya memang 57 mil per galon, kami menyimpulkan bahwa klaim perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak benar. Di sini kita mengasumsikan bahwa sampel dari 16 pengukuran berasal dari populasi normal. Terdapat beberapa distribusi yang dapat diturunkan dari distribusi normal. Distribusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam masalah inferensial. Yang pertama, ada distribusi chi-square. Yang kedua, ada distribusi T. Dan yang ketiga adalah distribusi F. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 4. Baik, terima kasih untuk teori kita. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya. Distribusi chi-square. Distribusi chi kuadrat digunakan dalam banyak masalah inferensial. Misalnya dalam masalah inferensial yang berhubungan dengan varians. Ingatlah bahwa distribusi chi kuadrat adalah kasus khusus dari distribusi gamma dengan propto sama dengan n per 2 dan beta sama dengan 2. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka parameter n disebut derajat kebebasan. Namun jika n bukanlah bilangan bulat, melainkan beta sama dengan 2, kita tetap menyebut distribusi ini sebagai chi kuadrat. MGF dari chi square kuadrat variabel acak adalah m dalam kurung t sama dengan dalam kurung 1 minus 2t pangkat minus n per 2 rata-rata, dan varian dari distribusi chi kuadrat adalah masing-masing mu sama dengan n dan sigma kuadrat sama dengan 2n. Artinya rata-rata variabel acak chi square kuadrat dalam kurung n sama dengan derajat kebebasan dan variansinya adalah 2 kali derajat kebebasan. Dalam teorema 1.1.1, misalkan x1 hingga xk bebas chi square kuadrat variabel acak dengan n1 menuju nk derajat kebebasan berturut-turut, maka jumlah pi sama dengan sigma i sama dengan i menuju k xi adalah chi kuadrat didistribusikan dengan n1 tambah n2 tambah hingga nk derajat kebebasan. Bukti MGF dari pi adalah Fp dalam kurung T sama dengan produk limit i sama dengan 1 menuju K dalam kurung 1 minus 2T pangkat NI per 2 sama dengan dalam kurung 1 minus 2T pangkat minus sigma I sama dengan 1 menuju K NI per 2. Ini mengisyaratkan bahwa V menuju X chi square kuadrat dalam kurung sigma I minus 1 menuju K NI
Hasil selanjutnya menyatakan bahwa selisih dua variabel acak C kuadrat adalah variabel acak C kuadrat. Diberikan oleh teorema berikut. Untuk selanjutnya ada teorema 1.1.2. Misalkan X1 dan X2 adalah variabel acak bebas. Misalkan X1 adalah C square kuadrat dengan N1 derajat kebebasan. Sedangkan Y sama dengan X1 plus X1 plus X2 adalah C kuadrat dengan N derajat kebebasan, di mana N lebih dari N1, maka X2 sama dengan Y minus X1 adalah variabel acak C kuadrat dengan N1 derajat kebebasan. Hasil berikut menunjukkan bahwa kita dapat menghasilkan variabel acak C kuadrat dari variabel acak gamma. Kemudian ada teorema 1.1.4. Jika X adalah variabel acak normal baku, maka X kuadrat adalah C kuadrat. Variabel acak dengan 1 df bukti karena X menuju N dalam kurung 0,1, fungsi pembangkit momen dari X kuadrat adalah mx kuadrat dalam kurung t sama dengan integral minus tak terhingga hingga tak terhingga x t x e pangkat t x kuadrat 1 per akar 2 v x min pangkat minus x kuadrat per 2 dx sama dengan 1 minus 2t pangkat minus 1 per 2. Ini mengisyaratkan bahwa x kuadrat hingga x hingga C square kuadrat pada gambar di samping memberikan kepadatan probabilitas dari variabel acak X dan X kuadrat kepadatan standar R.V normal dan kuadratnya. Kemudian pada teorema 1.1.3, jika suatu variabel acak X memiliki distribusi gamma dengan parameter A dan B, maka Y sama dengan 2X per beta hingga X kuadrat dalam kurung 2 proto. Bukti, ingatlah bahwa MGF dari variabel acak gamma X adalah 1 minus beta T pangkat proto. Kemudian MY dalam kurung T sama dengan M2X per beta dalam kurung T sama dengan E dalam kurung E2X per beta kali T sama dengan E dalam kurung X pangkat dalam kurung E pangkat X dalam kurung 2 per beta T sama dengan MX dalam kurung 2 per beta kali T sama dengan 1 minus 2T pangkat minus proto sama dengan 1 minus 2T pangkat 2 pangkat minus 2 proto per 2. Oleh karena itu, Y menuju C square kuadrat dalam kurung 2 proto. Hasil berikut menyatakan bahwa dengan mengkuadratkan variabel acak standar normal, kita dapat menghasilkan variabel acak C kuadrat dengan 1 derajat kebebasan. Next. Kemudian ada teorema 1.1.5. Misalkan sampel acak X1 menuju Xn berasal dari N dalam kurung mu sigma pangkat 2 yang terdistribusi, maka JI sama dengan X1 kurang mu per sigma I sama dengan 1 menuju N adalah variabel acak normal baku bebas. Dan sigma I sama dengan 1 menuju N JI pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X1 dikurang mu per sigma pangkat 2. Memiliki distribusi C square kuadrat dengan nilai dengan N derajat kebebasan secara khusus. Jika X1 menuju Xn memang independen standar variabel acak normal, maka Y kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat digunakan dengan N derajat berdistribusi C kuadrat kebebasan. Jika X menuju C square kuadrat dalam kurung N, maka dari tabel C square dapat dihitung nilai C square proto pangkat 2 dalam kurung N seperti yang terlihat pada gambar. Pada PPT. Kemudian ada contohnya. Biarkan variabel acak X1, X2 hingga X5 berasal dari distribusi N dalam kurung 5,1. Cari bilangan
sedemikian sehingga P dalam kurung sigma I menuju sigma I sama dengan 1 menuju 5 dalam kurung X 1 minus 5 kuadrat kurang dari sama dengan A sama dengan 0,90. Kemudian ada penyelesaiannya. Berdasarkan teorema di atas dapat dimiliki jawabannya sigma I sama dengan 1 menuju 5, J I pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju 5 dalam kurung X I minus 5 per 1 pangkat 2. Hasilnya sigma I sama dengan 1 menuju 5 dalam kurung X I minus 5 kuadrat memiliki distribusi C kuadrat dengan 5 derajat kebebasan karena luas ekor atas adalah 0,10. Lihat tabel C kuadrat dengan 5D, 5.D. F dan kolom sesuai dengan C kuadrat 0,10 diperoleh A sama dengan 9,23635. Dengan demikian, P dalam kurung sigma I sama dengan 1 menuju 5 dalam kurung X I minus 5 kuadrat kurang dari sama dengan 9,23635 sama dengan 0,90. Next. Kemudian ada teorema 1.1.6. Jika X1 menuju Xn adalah sampel acak dari populasi normal dengan rata-rata mu dengan varian sigma kuadrat. Kemudian integral sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung XI minus X dikurang X bar kuadrat per sigma kuadrat sama dengan dalam kurung N minus 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat memiliki distribusi C kuadrat dengan N minus 1 derajat kebebasan. X bar dan S kuadrat adalah independen. Bukti. Poin A, kita mengetahui dari teorema 1.1.5 bahwa 1 per sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung XI dikurang mu pangkat 2 memiliki distribusi C kuadrat dengan N derajat kebebasan. Dengan demikian, 1 per sigma kuadrat sigma I menuju I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X I minus mu pangkat 2 sama dengan 1 per sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X I dikurang X bar ditambah X bar dikurang mu pangkat 2 sama dengan 1 per sigma kuadrat. Nilai mutlak dari sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 plus sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X bar minus mu pangkat 2. Hanya sejak 2 sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung X I menuju X bar dalam kurung X bar dikurang mu sama dengan 0, hasilnya sama dengan N dikurang 1 S kuadrat per sigma kuadrat plus dalam kurung X bar dikurang mu per sigma per akar N pangkat 2. Ruas kiri persamaan ini memiliki distribusi C kuadrat dengan N derajat kebebasan. Juga karena X bar dikurang mu per sigma per pangkat akar N menuju N dalam kurung 0,1 berdasarkan teorema 1.1 kita memiliki nilai mutlak X bar minus mu per sigma per akar N pangkat 2 hingga C square kuadrat. Sekarang dari teorema 1.1.2 dalam kurung N minus 1 S kuadrat per sigma pangkat 2 menuju C square pangkat 2 dalam kurung N minus 1. Kami akan menerima hasil dari bagian B tanpa bukti di sini. Pembuktian yang ketat tergantung pada sifat geometris dari distribusi normal multivarian yang berada di luar cakupan buku ini. Pembuktian berdasarkan fungsi pembangkit momen relatif mudah
di mana pada dasarnya pertama-tama kita dapat menunjukkan bahwa variabel acak X bar dan vektor variabel acak dalam kurung X1 minus X bar menuju Xn minus X bar adalah independen karena X kuadrat merupakan fungsi dari vektor dalam kurung X1 minus X bar hingga Xn minus X bar, maka bebas dari X bar. Next. Kemudian ada contohnya lagi dari distribusi square, C-square. Ini ada X1, X2, hingga X10 adalah sampel acak dari distribusi normal dengan itu produk pangkat 2 sama dengan 0,8. Temukan dua bilangan positif A dan B sedemikian hingga varian sampel S kuadrat terpenuhi. P dalam kurung A kurang dari S kuadrat kurang dari B sama dengan 0,90. Kemudian ada penyelesaiannya karena N-1 pangkat N-1 S kuadrat per A kuadrat hingga C square kuadrat dalam kurung N-1 kita memiliki P dalam kurung A kurang dari sama dengan S kuadrat kurang dari sama dengan B sama dengan P dalam kurung N-1 kali A per sigma kuadrat kurang dari N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat kurang dari sama dengan N kurang 1 kali B per sigma kuadrat. Nilai yang diinginkan dapat ditemukan dengan menyetel luas ekor atas atau luas ekor bawah masing-masing sama dengan 0,05. Menggunakan tabel C-square dengan N-1 sama dengan 9 derajat kebebasan, kita mendapatkan N-1 dikali B per sigma kuadrat sama dengan 9B per 0,8 sama dengan 16,919 sama dengan C-square 0,059 pangkat 2. Yang berarti B dalam kurung 16,919 C-square dalam kurung 0,8 per 9 sama dengan 1,50. Demikian pula N-1 kali A per sigma kuadrat sama dengan 9A per 0,8 sama dengan 3,325 sama dengan C-square 0,959 pangkat 2. Jadi kita memiliki A sama dengan 3,325 dikali 0,8 per 9 sama dengan 0,95. Karena itu P dalam kurung 0,295 kurang dari S kuadrat kurang dari sama dengan 1,50 sama dengan 0,90. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan satu-satunya interval yang akan memuaskan. P dalam kurung A kurang dari sama dengan S kuadrat kurang dari sama dengan B sama dengan 0,90. Tapi itu adalah salah satu yang sesuai. Next. Nah, untuk selanjutnya ada distribusi T akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai distribusi T. Jika Y dan Z adalah variabel acak bebas, Y memiliki distribusi C kuadrat dengan N derajat kebebasan dan Z mendekati N 0,1, maka T sama dengan Z per akar Y per N. Dikatakan memiliki distribusi T dengan N derajat kebebasan, kami menunjukkan ini dengan T mendekati Tn. Kepadatan probabilitas variabel acak T dengan N derajat kebebasan diberikan oleh F dalam kurung T sama dengan gamma dalam kurung N plus 1 per 2 per akar Pi N gamma dalam kurung N per 2 dikali dalam kurung 1 plus T kuadrat per N akar pangkat maksud saya N plus 1 per 2 yang dimana negatif tak hingga lebih kecil daripada T lebih kecil daripada tak hingga. Nah, sini ada gambar kurvanya ya. Gambar di atas mengilustrasikan perilaku distribusi T untuk N sama dengan 2, 10, 20, dan 30.
Jelas dari gambar tersebut bahwa ketika N menjadi semakin besar, hampir tak mungkin untuk membedakan grafik. Dapat ditunjukkan bahwa distribusi T cenderung ke distribusi normal standar karena derajat kebebasan. Ekuivalen ukuran sampel N cenderung tak terhingga. Faktanya, distribusi normal standar memberikan pendekatan yang baik terhadap distribusi T untuk ukuran sampel 30 atau lebih. Kami akan menggunakan perkiraan ini dalam masalah inferensi statistik untuk N lebih besar sama dengan 30. Oke, next. Next, selanjutnya. Nah, maaf, baru ada. Nah, di sini kerapatan T simetris terhadap 0, dan kemudian kita memiliki E dalam kurung T sama dengan 0. Jika N lebih besar 2, dapat ditunjukkan bahwa var sama dengan N per N kurang 2. Nilai T propto N sedemikian hingga P T lebih besar T propto N sama dengan alpha. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah. Nah, ini ada gambar arsirannya ya. Diperoleh dari tabel T, misalnya jika variabel acak X memiliki distribusi T dengan derajat kebebasan 9 dan propto sama dengan 0,01, maka T 0,01 sama dengan 2,821. Teorema 121, jika X bar dan S kuadrat adalah rata-rata dan varian dari suatu sampel acak dari ukuran N dari populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Kemudian T sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N, memiliki distribusi dengan N kurang 1 derajat kebebasan. Nah, di sini ada contohnya. Jadi, sebuah pabrik sekering mengklaim bahwa dengan beban membeli berlebih 20%, sekering akan meledak rata-rata dalam waktu kurang dari 10 menit. Untuk menguji klaim ini, sampel acak dari 20 sekring ini mengalami kelebihan beban 20%. Dan waktu yang diperlukan untuk meledak memiliki rata-rata 10,4 menit dan standar deviasi sampel 1,6 menit. Dapat diasumsikan bahwa data merupakan sampel acak dari populasi normal. Apakah mereka cenderung mendukung atau menolak klaim pabrikan? Di sini ada penyelesaiannya. Jadi diketahui Y bar sama dengan 10,4, S sama dengan 1,6, N sama dengan 20, dan mu sama dengan 10. Sehingga T sama dengan Y bar dikurangi mu per S per akar N sama dengan 10,4 dikurangi 10 per 1,6 per akar 20. Maka hasilnya adalah 1,1118. Derajat kebebasan adalah N kurang 1 sama dengan 19. Dari T table, probabilitas T melebihi 1,328 adalah 0,10. Dan karena nilai observasi T sama dengan 1,118 kurang dari TO akar 1019 sama dengan 1,328 dan 0,10 adalah probabilitas yang cukup besar. Kami menyimpulkan bahwa data cenderung untuk setuju dengan klaim produsen. Next. Nah, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada distribusi F. Misalkan, U dan V adalah variabel acak C-square dengan N1 dan N2 derajat kebebasan masing-masing. Maka, jika U dan V saling bebas, F sama dengan U per N1 dibagi V per N2. Dikatakan memiliki distribusi F dengan N1 derajat kebebasan pembilang dan N2 derajat kebebasan penyebut. Kami menunjukkan ini dengan FF di titik N1, N2. PDF untuk variabel acak X ke F di titik N1, N2 diberikan oleh Fx
gamma dikali N1 plus N2 dibagi 2, dibagi gamma dikali N1 per 2 ditambah gamma dikali N2 per 2, dikali dalam kurung N1 per N2 pangkat N1 per 2. Kemudian dikali lagi N1 per X2 pangkat 2, dikurang 1 dikali dalam kurung 1 ditambah N1 per N2 dikali X pangkat min N1 plus N2 per 2, di mana X lebih dari 0. Kemudian yang poin keduanya itu 0 untuk yang lainnya. Grafik fx untuk berbagai nilai n diberikan pada gambar di bawah. Ini. Jadi ini ada di samping itu grafik dari fx-nya. Kemudian untuk mencari f propto dari n1, n2 sehingga p dari f lebih dari f propto di titik n1, n2 sama dengan propto. Propto ini area yang diarsir pada gambar di bawah. Jadi di grafik itu ada area yang diarsir disebutnya propto. Kita menggunakan tabel F. Misalnya, jika F memiliki 3 derajat kebebasan pembilang dan 6 penyebut, maka F 0,01 di titik 3,6 itu sama dengan 9,78. Oke, bisa di next. Jika diketahui F propto N1, N2 sama F1 dikurang propto N1, N2 dapat dicari dengan menggunakan identitas. F1 dikurang propto dalam kurung N1, N2 sama dengan 1 per Fx N1, N2. Dengan menggunakan identitas ini, kita dapat memperoleh F 0,99 di titik 6,3 sama dengan 1 per F 0,01 di titik 3,6 sama dengan 1 per 9,78. Hasilnya 0,10225. Ketika kita perlu membandingkan varian dari dua populasi normal, kita akan menggunakan hasil berikut. Teorema 4.2.9, misalkan dua sampel acak bebas berukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi normal dengan varian sigma 1 pangkat 2 sama sigma 2 pangkat 2, sampel acak masing-masing. Jika varian dari diberikan oleh S1 kuadrat, S2 kuadrat masing-masing lalu statistik. F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dikali S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dikali S2 kuadrat. Memiliki distribusi F dengan N1 dikurang 1 pembilang dan N2 dikurang 1 derajat kebebasan penyebut. Bisa di next. Kemudian di sini ada contoh. Misalkan S1 pangkat 2 menyatakan varial sampel untuk sampel acak berukuran 10 dari populasi 1 dan S2 pangkat 2 menunjukkan varian sampel untuk sampel acak berukuran 8 dari populasi 2. Varians populasi 1 diasumsikan 3 kali varians populasi 2. Temukan dua angka A dan B seperti probabilitas A kurang dari sama dengan S1 pangkat 2 dibagi S2 pangkat 2 kurang dari B. Sama dengan 0,90 dengan asumsi S1 pangkat 2 menjadi independen dari S2 pangkat 2. Penyelesaiannya dapat diasumsikan bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan 3 sigma 2 kuadrat dengan N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 8. Dengan demikian, kita bisa menulis S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan jadinya S1 kuadrat per 3S2 kuadrat. Ini memiliki distribusi F dengan pembilang N1 min 1 sama dengan 9 dan penyebut N2 min 1 sama dengan 7 derajat kebebasan. Menggunakan F tabel, F 0,05 di titik 9,7 sama dengan 3,68. Sekarang untuk menemukan F 0,95 sehingga probabilitas dari S2 kuadrat per 3S2 kuadrat kurang dari F 0,95 sama dengan 0,05. Kami melanjutkan sebagai berikut. Probabilitas dari S2 kuadrat per 3S2 kuadrat kurang
dari F0,95 sama dengan probabilitas dari S2 kuadrat per 3S2 kuadrat lebih dari 1 per F0,95. Hasilnya 0,05. Pengindeksan F1 sama dengan 7 dan F2 sama dengan 9 dalam tabel F, kita memiliki 1 per F0,95 di titik 7,9 sama dengan F0,05 di titik 9,7 sama dengan 3,68. Atau F0,95 sama dengan 1 per 3,68. Dan hasilnya 0,2717. Oleh karena itu, seluruh pernyataan probabilitas adalah probabilitas dari 0,2717 kurang dari sama dengan S1 pangkat 2 per 3S2 pangkat 2 kurang dari sama dengan 3,68 akan sama dengan probabilitas dari 0,815 kurang dari S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 lebih dari 11,04. Hasilnya 0,90. Jadi, A sama dengan 0,815 dan B sama dengan 11,04. Oke, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai statistik urutan order statistik. Pada bagian ini kita mempelajari perilaku pengurutan sampel acak dari distribusi kontinu. Misalkan X1 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari distribusi kontinu dengan PDF Fx, misalkan Y1 sampai Yn. Merupakan permutasi dari X1 sampai Xn sehingga Y1 lebih kecil sama dengan Y2 lebih kecil sama dengan sampai YN. Kemudian variabel acak terurut Y1 sampai YN disebut statistik urutan dari sampel acak X1 sampai Xn. Di sini YK disebut statistik order ke K karena kontinuitas tanda persamaan dapat diabaikan. Meskipun XI adalah variabel acak Y tidak independen atau terdistribusi secara identik. Jadi XI minimum adalah Y1 sama dengan min X1 X sampai Xn dan maksimal adalah YN sama dengan max X1 sampai Xn. Urutan statistik sampel X1, X2 sampai Xn juga dapat dilambangkan dengan X1, X2, maksudnya X dalam kurung 1, X dalam kurung 2 sampai X dalam kurung N, di mana X1 lebih kecil, X2 lebih kecil daripada Xn. Urutan statistik di sini XK adalah statistik urutan ke K dan sama dengan YK. Dalam definisi tadi, salah satu statistik urutan yang paling umum digunakan adalah median. Nilai di posisi tengah dalam urutan nilai yang diurutkan. Oke, next. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi pada poin I, range R sama dengan YN dikurang Y1 adalah fungsi statistik pesanan. Dan poin 2, median sampel M sama dengan YM plus 1 jika N sama dengan 2M plus 1. Oleh karena itu, median sampel M adalah statistik urutan ketika N ganjil. Jika N genap, maka median sampel dapat diperoleh dengan menggunakan statistik order M sama dengan 1 per 2. Nilai mutlaknya YN per 2 plus Y dalam kurung per 2 plus 1. Hasil berikut berguna dalam menentukan distribusi fungsi lebih dari urutan statistik. Teorema 3, misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari suatu populasi dengan PDF Fx. Maka PDF gabungan dari statistik pesanan Y1 sampai Yn adalah F Y dalam kurung Y1 sampai Yn sama dengan N faktorial F dalam kurung Y1 F dalam kurung Y2 sampai F dalam kurung Yn. For Y1 lebih kecil daripada Yn.
PDF dari statistik order ketiga diberikan oleh teorema berikut. Teorema 4 PDF dari YK adalah FKY sama dengan FYKY sama dengan N faktorial per K kurang 1 faktorial N kurang K faktorial. F dalam kurung Y dalam kurung F Y dalam kurung K kurang 1, 1 kurang F Y akar N kurang K. F or negatif tak hingga lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada tak hingga, where F dalam kurung Y sama dengan P dalam kurung XI lebih kecil sama dengan Y is the CFD of XI. Untuk negatif tak hingga lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada tak hingga, di mana FY sama dengan P XI lebih kecil sama dengan Y adalah CDF dari XI. Sedangkan khusus PDF dari YI adalah F1Y sama dengan NF Y nilai mutlak if Y akar N kurang 1 dan PDF dari YN adalah FNY sama dengan NFY nilai mutlak FY N akar N kurang 1. Dalam contoh berikut kami akan menurunkan PDF untuk YN. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan X1 sampai Xn adalah sampel acak dari U nilai mutlak 0,1, temukan PDF dari statistik urutan ke KYK. Solusi, karena PDF dari XI adalah Fx sama dengan 1,0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 1, maka CDF adalah Fx sama dengan X0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema 4, PDF dari statistik order ke KYK direduksi menjadi FKY sama dengan FY. Y sama dengan N faktorial per K kurang 1 faktorial N kurang K faktorial dikali YK Y pangkat K kurang K 1 kurang Y akar maksudnya pangkat N kurang K 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1 yang merupakan distribusi beta dengan A sama dengan K dan B sama dengan N kurang K plus 1. Contoh berikutnya memberikan apa yang disebut distribusi nilai ekstrim, yaitu terbesar, yang merupakan distribusi dari statistik urutan YN. Nah, di sini ada contohnya. Carilah distribusi statistik order ke N, YN dari sampel X1 sampai Xn dari suatu populasi dengan PDF Fx. Maka solusinya, misalkan CDF dari YN dinotasikan dengan FNY, kemudian FNY sama dengan P, dalam kurung YN lebih kecil sama dengan Y, sama dengan P max 1 lebih kecil dari 1 I lebih kecil daripada N, XI lebih kecil sama dengan Y, sama dengan PX1 lebih kecil sama dengan Y, sampai XN lebih kecil sama dengan Y, sama dengan nilai mutlak F dalam kurung Y pangkat N by independence. Oleh karena itu, PDF Fn Y dari Yn adalah Fn dalam kurung Y sama dengan D per dy. Nah, mutlaknya F Y pangkat N sama dengan N nilai mutlak Fy N kurang 1 D per dy. Fy sama dengan N nilai mutlak F dalam kurung Y pangkat N kurang 1 Fy. Secara khusus jika X1 sampai N adalah sampel acak dari U dalam nilai mutlak 0,1, maka ekstrim kumulatif distribusi diberikan oleh Fny sama dengan, nah sini ada matriksnya ya, 0, yaitu ada 0, Y akar N 1, maaf ini bukan matriks, 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil 0, Y lebih kecil sama dengan 1, Y lebih besar 1. Oke, next.
Masih 2. Nah, di sini ada teori 5, misalkan X1 sama dengan sampai Xn adalah sampel acak dengan fungsi kerapatan probabilitas kontinu Fx dan fungsi distribusi Fx. Biarkan Y1 sampai Yn menjadi urutan statistik. Kemudian untuk setiap 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan N, dan negatif tak hingga lebih kecil daripada X, lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama